Hadirin yang saya hormati, tamu undangan dan juga para wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Ini momen yang bersejarah dalam hidup kalian. 4 tahun studi, pasti harus lulus. Kalau tidak lulus, kumisnya makin panjang nanti. Harus lulus ya, 4 tahun. Ya, ada yang sampai 6 sampai 7 tahun. Batas kuliah S1 itu 7 tahun. Hadirin yang berbahagia, tema yang diberikan oleh STT Sabda Agung adalah mewujudkan spiritualitas beriman, berilmu dan berkarakter Kristus dalam konteks gereja dan sekolah pada masa kini. Lalu ayat yang dirujuk adalah 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kurang lebih sama dengan teks yang saya usung di bagian awal orasi saya, Efesus pasal 2 ayat 10. Karena di situ dikatakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi pemilihan kita itu terkait erat dengan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sejak kekekalan dan di dalam realisasinya bagi kita dalam kehidupan setiap hari. Teks yang berikut yang saya usung di awal orasi ini adalah 1 Petrus 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, sekali lagi karena temanya tentang berkarakter, berilmu dan beriman, maka saya menandaskan beberapa teks itu dalam aspek perbuatan baik. Nanti kita akan berbicara mengenai karakter dari berbagai perspektif dan akan dibandingkan dengan konteks Alkitab. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hadirin sekalian, semua aspek kehidupan manusia itu selalu terhubung dengan kebodohan. Nah, kebodohan ini ada banyak jenisnya. Tidak hanya bicara soal bodoh dalam pengetahuan, tapi juga bodoh dalam spiritual dan juga bodoh dalam moralitas. Maka tema yang diberikan itu sangat menarik karena dia menandaskan karakter Kristen yang luar biasa, yang kemudian akan memandu kehidupan kita menjadi kehidupan yang sungguh luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Kita lihat bahwa konteks ini setidaknya memberikan beberapa aspek. Yang pertama, semua lulusan sekolah-sekolah tinggi teologi tidak dapat memungkiri identitas spiritualnya. Sekolah tinggi teologi, identitasnya pasti baru lulus itu dikatakan sebagai orang yang rohani. Tidak pernah saya dengar lulus langsung jadi penjahat atau jadi pembunuh begitu, pembunuh bayaran, tidak. Semua sekolah tinggi teologi tidak bisa memungkiri identitas spiritual. Terlepas dari semenjak dia kuliah memang brengsek atau memang pecandu alkohol, itu lain lagi. Kalau kita bicara secara substansial, pendidikan karakter atau landasan iman dan juga ilmu itu berbarengan di dalam proses pembentukan mahasiswa di dalam perguruan tinggi. Karena percakapan tentang karakter itu sudah dibicarakan ribuan tahun yang lalu, tidak baru sekarang, tidak. Itu percakapan sudah berulang kali digagas oleh para filsuf maupun juga teolog-teolog dan orang-orang yang terbeban dengan konteks karakter. Yang kedua, beriman merupakan bagian integral dari berilmu. Ada orang yang berilmu tapi tidak beriman. Ada orang yang beriman tapi tidak berilmu. Ada orang yang beriman sekaligus berilmu. Harapan saya para wisudawan wisudawati itu jenis yang ketiga, berilman dan berilmu. Ada beberapa contoh bahwa orang-orang yang lulus dari sekolah tinggi teologi malah menjadi ateis. Percakapan ateis itu tentu panjang, saya tidak singgung di sini. Yang ketiga, berilmu adalah salah satu aspek penting dalam konteks pendidikan. Pendidikan teologi, pendidikan umum, itu semua bicara tentang ilmu. Nanti akan masuk pada bagian
spiritualitas berilmu, saya akan memaparkan beberapa pendapat tentang fenomena antara berilmu dan berilman. Yang keempat, berkarakter seperti Kristus adalah puncak dari beriman dan berilmu. Kita tentu sepakat ketika ada orang mengatakan bahwa apa gunanya imanmu, apa gunanya ilmumu, tapi engkau tidak memiliki karakter. Bahkan seorang tokoh pendidikan mengatakan masalah paling fundamental dalam dunia pendidikan bukan ilmu, tapi soal karakter. Beberapa sekolah sudah mengusung tema karakter yang kuat sehingga lulusan-lulusannya itu memberikan dampak. Tidak hanya dalam aspek iman, tapi juga aspek karakter yang sangat kuat. Yang pertama, spiritualitas beriman. Saya mengutip pendapat dari Anthony Hukma. Dia mengatakan bahwa kata iman itu dalam Ibrani itu aman. Nah, kata aman dalam bahasa Indonesia konotasinya berbeda ya. Apakah semua aman? Aman. Tapi iman itu dalam bahasa Ibrani aman berarti mempercayai atau mempercayakan diri kepada seseorang. Orang Kristen pasti mempercayakan dirinya kepada Yesus Kristus. Ada satu penginjil, dia baru menikah. Ini penginjil baru menikah, dia putuskan dengan istrinya pergi menginjil di suku di bagian Afrika. Sampai di sana istrinya hamil, lalu selang beberapa bulan melahirkan. Di tempat misi ya, mereka pergi. Tidak lama kemudian anak yang baru dilahirkan oleh istrinya itu meninggal. Setelah anak mereka meninggal, istrinya juga meninggal. Saudara, apa yang dia katakan? Ini penginjil hebat. Saya sampai menangis mengutip kalimatnya. Dia katakan begini. Jadi dia kuburkan istri dan anaknya itu. Kalau bukan Yesus, saya pasti sudah gila berdiri di samping makam istri dan anak saya. Itulah iman. Saudara, kenapa penginjil rela menginjil di tempat-tempat terpencil? Bukan karena dia ingin dapat jabatan, bukan. Bukan karena ingin dapat duit banyak, enggak. Pekerjaan misi tidak pernah untung ya. Saudara kalau mau bermisi, jangan harap keuntungan, jangan. Bermisi itu selalu rugi. Karena bermisi itu bicara tentang pemberian. Pemberian. Bahkan Yesus sendiri, apa keuntungannya? Dia mati. Tapi setelah dia kebangkitan, dia menang. Jadi misi itu bicara tentang pengorbanan, tentang kerugian, jangan bicara untung. Kalau bicara untung ya mungkin buat proyek-proyek yang lain yang bisa menguntungkan. Semua orang yang bermisi pasti rugi. Entah itu rugi uang, rugi waktu, rugi keluarga. Bahkan yang tadi saya katakan, dia rugi karena istri dan anaknya mati. Kalau bukan Yesus, pasti dia sudah gila. Yang kedua, jadi spiritualitas beriman itu harus mempercayakan diri kita kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Banyak orang yang mungkin kecewa dengan Yesus, lalu menjual Tuhan Yesus. Tapi Alkitab berkata, siapa yang setia sampai akhir akan menerima mahkota kehidupan. Yang kedua, spiritualitas berilmu. Berilmu ini agak sedikit kontras ya. Beberapa orang mengatakan berilmu dengan beriman itu sedikitnya ada pertentangan. Nah, saya mengutip pendapat dari Thomas Huxley. Dia mengatakan begini. Bunuh diri, ilmu pengetahuan akan bunuh diri ketika mengadopsi sebuah keyakinan. Kenapa? Dia katakan bahwa ilmu itu tidak bisa menjadi budak iman sehingga dia memanipulasi. Kita bisa lihat sekarang banyak orang yang dalam tanda petik beragama tapi selalu ribut. Jadi justru orang ateis itu jarang bikin ribut. Yang bikin ribut itu orang beragama. Di mana-mana selalu bikin ulah itu orang beragama. Sehingga para ilmuwan mengatakan ilmu pengetahuan itu kalau dicampur dengan iman, keyakinan agama itu akan kacau dan akan bunuh diri dia. Tapi apakah benar demikian?
Karena banyak ilmuwan Kristen yang juga mencintai imannya dan juga mencintai ilmu. Memang di satu sisi perkataan Huxley itu benar. Bahkan ada satu perspektif ya, mengatakan bahwa mengapa negara-negara yang berbasis agama lambat sekali maju. Karena yang diurus soal agama. Soal halal atau tidak halal. Sehingga kita tidak berpikir bagaimana memajukan ilmu pengetahuan. Dia mengatakan mengapa negara-negara yang berbasis agama itu lambat sekali majunya, bahkan tidak pernah maju-maju. Karena selalu berurusan dengan hafalan kitab suci, tapi tidak pernah diterapkan. Bahkan konflik yang paling berdarah, itu pasti konflik agama. Lalu, ini kan katanya beriman. Jadi bagi saya, ini satu paradoks antara ilmu dan keyakinan. Tapi berita baiknya ada juga ilmuwan yang mengatakan seperti Michael Polanyi. Dia mengatakan bahwa pentingnya keyakinan fundamental dari ilmu pengetahuan pada tataran rasional dunia alamiah bersama dengan sebuah harapan bahwa hal ini akan terwujud dalam investigasi empiris terhadap dunia. Jadi ada keyakinan kalau dalam pandangan Kristen kita yakin bahwa dunia ini dalam tatanan yang sangat-sangat luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan. Sehingga orang mengatakan ilmu pengetahuan semakin maju, orang beragama semakin kolot. Dikit-dikit ribut. Selalu bicara tentang kitab suci. Tapi anehnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu seringkali mengatasnamakan agama. Bahkan tak sedikit orang yang membunuh sesamanya atas nama agama. Lalu di mana ilmunya? Maka saya katakan tadi ada kontras atau ada polemik atau mungkin bisa kontradiksi, bisa juga paradoks. Tergantung siapa yang memandang kepentingan ilmu dan juga kepentingan iman dalam konteks kita berpengetahuan. Nah, saya lewatkan ini panjang sekali ya. Yang ketiga itu spiritualitas berkarakter. Saya mengutip beberapa buku ya untuk memahami apa pengertian tentang karakter. Karakter itu hal penting ya, dan karakter bisa dihubungkan dengan moralitas, etika, bisa kebajikan, bisa perbuatan baik. Dan tema yang diusung ya berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dan juga tadi saya katakan Efesus pasal 2 itu juga menandaskan sebuah perbuatan baik. Sehingga ada perbedaan antara pengertian karakter dari para ilmuwan atau orang yang tendensi kepada dunia pendidikan dibedakan dengan pengertian kitab suci. Karakter itu menempati ruang kehidupan yang sangat fundamental. Kita lihat bahwa banyak orang yang memang punya ilmu tapi karakternya ya tidak masuk hitungan. Karena yang dilihat dari seseorang itu kan kepenuhan antara iman, ilmu dan karakter. Kita tidak bisa hanya menilai imannya, tidak bisa hanya menilai dari ilmunya. Kadang orang Indonesia budayanya kan harus lihat secara utuh. Orang ini bagaimana, imannya bagaimana, ilmunya bagaimana, karakternya bagaimana. Dan karakter sering dihubungkan dengan kebiasaan. Aquinas menyebut dengan kehendak. Jadi kalau kita punya kehendak untuk berbuat baik, pasti kita berbuat baik. Yang lain mengatakan kalau Anda ingin menjadi bajik, menjadi baik, bermoral, biasakanlah tindakan itu. Tapi dalam kekristenan apakah harus menandaskan itu sebagai sebuah kebiasaan? Tidak. Kalau tadi saya kutip Efesus pasal 2, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Jadi kita sudah dipersiapkan untuk berbuat baik. Bukan harus berbuat baik supaya kita mendapat perkenanan dari Tuhan atau mendapat keselamatan. Perbuatan baik tidak membawa kita kepada keselamatan. Tapi keselamatan mendorong kita untuk berbuat baik. Karena itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Karakter yang baik terdiri dari kualitas melihat dengan baik,
memahami dengan baik, menikmati dan merangkul apa yang baik, dan juga melihat, memahami, tidak menyukai, dan menolak apa yang buruk. Baik dan buruk dinilai, yang baik diterima, yang buruk ditolak. Jadi ada kebiasaan, ada kehendak, tapi juga karakter bisa diidentifikasikan berdasarkan penilaian. Kita nilai apakah ini baik atau buruk tergantung dari apa yang kita nilai. Sehingga karakter itu menjadi fondasi penting dalam dunia pendidikan umum maupun juga dunia pendidikan secara khusus. Buku yang berikutnya saya kutip dari Moral Cultivation and Confucian Karakter, ya, pendapat dari Joel Copperman, ya. Dia mengatakan begini, seseorang dapat dipengaruhi, karakter seseorang dapat dipengaruhi pada titik manapun dalam kehidupannya. Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pendapat Copperman ini itu sebenarnya luapan dari kitab suci yang mungkin dia sadari atau tidak. Tapi Alkitab sudah mengatakan bahwa kebiasaan yang buruk atau pergaulan yang buruk pasti merusak kebiasaan yang baik. Dan Copperman benar bahwa karakter seseorang bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan itu bisa mempengaruhi sangat kuat. Alkitab juga mengatakan barang siapa bergaul dengan pencuri, dia menjadi pencuri. Barang siapa bergaul dengan orang baik, dia menjadi orang baik. Barang siapa yang suka dengan orang yang goyang-goyang TikTok, dia juga akan ikut begitu. Karena fenomena semacam ini itu sangat kuat pengaruhnya. Bahkan anak-anak kecil itu sudah dipengaruhi. Oleh apa? Oleh media sosial. Anak kecil, orang dewasa, bahkan orang tua juga tidak kalah penting dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi Copperman, dia mengatakan bahwa karakter itu bisa berubah. Alkitab juga menegaskan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang yang bergaul dengan yang baik akan menjadi baik. Yang bergaul dengan buruk itu akan menjadi buruk. Maka Alkitab mengatakan hiduplah dalam damai dengan semua orang atau berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara yang seiman. Kenapa ada gereja? Ya bukan gereja kurang kerjaan ya, harus tiap minggu berkumpul. Tidak, karena itu melatih kita membiasakan diri, mengontrol kehendak, kemudian menilai apa yang terjadi di dalam gereja. Persekutuan itu membentuk karakter kita menjadi seperti Kristus. Kita tidak bisa menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Penulis Ibrani mengatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Makanya gereja itu perlu. Kita bertumbuh imannya di dalam gereja. Jadi tidak boleh anti gereja. Tidak boleh anti dengan persekutuan. Tapi kalau terlalu banyak bersekutu, tapi tidak berbuat, itu sama saja juga bohong. Yang tadi ya, terlalu banyak menghafal ayat Alkitab, tapi tidak lakukan, ya kurang lebih sama dengan orang yang rajin beribadah, tapi lupa berbuat baik. Jangan sampai. Nah, buku yang terakhir, yang berjudul The Philosophy of China's Moral Education, yang ditulis oleh Suran Yu, Ruth dan Yingxi Hu. Ini orang di sana ya, jadi saya agak sulit mengucapkan. Nah, mereka menjelaskan begini, ini menarik, buku ini bagi saya sangat menarik dan saya baru dapat pengetahuan yang luar biasa dari buku ini. Untuk negara dengan peradaban tanpa gangguan selama ribuan tahun, seperti Cina, jadi tidak ada gangguan. Diskusi filosofis tentang pendidikan moral yang tepat untuk hubungan antara manusia yang tepat
serta kegiatan yang relevan memainkan peran penting dalam memperkuat tatanan sosial dan menstabilkan negara. Jadi kalau negara dalam pandangan ini ingin maju, negara ingin maju, perbaiki moralnya, perbaiki karakternya. Kenapa Indonesia sekarang agak sulit maju? Karena yang tadi saya katakan, agama dengan ilmu itu kontras, dianggap kontras. Karena yang membuat banyak ulah justru orang-orang beragama. Kekristenan tidak terkecuali. Antar denominasi pun juga saling ribut. Ribut di sana sini. Pokoknya semua menunjukkan kelebihannya. Bahkan ada satu gereja yang tidak mau doktrinnya keluar. Pokoknya dia tidak boleh doktrinnya sampai didengar oleh orang lain. Mereka eksklusif sekali. Saya pikir ini gereja apa sebenarnya? Lalu saya bilang ke teman saya, mereka cocok buat gereja di dalam laut. Tidak ada gangguan apa-apa. Nanti ketemu SpongeBob di bawah. Masa gereja tidak mau doktrinnya terdengar? Dalam sejarah gereja, doktrin sekecil apapun itu diperbincangkan di dalam gereja. Bahkan ajaran sesat di dalam gereja itu dipercakapkan. Lalu kita di Indonesia ada gereja yang tidak mau. Tertutup sekali dia, eksklusif. Saya belum tahu gereja mana, tapi dia tulis itu meyakinkan sekali. Dia nilai sendiri bahwa gereja ini agak aneh. Tapi sudahlah, mungkin itu gereja yang dipimpin oleh orang yang stres. Ya, habis stres, terbitlah stres yang baru. Bukan habis gelap, terbitlah terang. Habis stres, terbitlah stres yang baru. Jadi percakapan tentang pendidikan moral itu justru yang menstabilkan negara. Kalau kita masih berkutat pada soal agama mana yang benar, beribadah kok dilarang, lalu dikit-dikit bicara, lalu penistaan agama, macam-macam. Jadi kita, negara ini sudah sulit membedakan mana nilai agama, mana nilai ilmu, mana nilai moral, dan nilai karakter yang harus kita percakapkan. Justru karakter itu harus dibentuk. Maka tidak salah, Presiden Joko Widodo mengusung tema revolusi mental. Sebenarnya di dalam mental itu ada karakter di dalam. Bicara juga moral, bicara etika, bicara kebajikan, bicara kebijaksanaan, dan lain sebagainya yang mengikuti revolusi mental itu. Dan dia tahu bahwa problem Indonesia memang terletak pada moralitas, pada mentalitas agama, pada mentalitas ilmu, pada mentalitas denominasional yang terjadi di dalam tubuh kekristenan. Masih ada pengkotak-kotakan antara denominasi yang satu dengan denominasi yang lain. Orang Cina kuno percaya bahwa karakter dan nilai-nilai moral individu yang sebagian besar menentukan perilakunya, dan bahwa moralitas para penguasa dan rakyat secara keseluruhan menentukan kebangkitan dan kemunduran negara. Jadi mundurnya negara itu tergantung dari karakter. Majunya sebuah negara itu juga bergantung dari karakter pemimpin dan rakyatnya. Ini penting. Jadi karakter dalam konteks ini, dalam konteks umum itu sangat penting. Dan Alkitab tadi saya katakan bahwa kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Dasar kita lebih tinggi dari moralitas yang dibicarakan oleh para filsuf, baik itu Plato maupun Socrates ataupun juga Aristoteles. Itu tidak lebih tinggi dari prinsip kitab suci. Karena perbuatan baik yang kita bicarakan itu bukan bersumber dari kita. Tapi perbuatan baik itu bersumber dari Tuhan. Nah, yang menarik dari orang Tionghoa terkait dengan evaluasi karakter mereka, mereka mengembangkan kecenderungan budaya dari buku yang itu ya, terhadap kerendahan hati dan cenderung rendah hati untuk tidak menonjolkan diri dalam interaksi sosial. Menurut buku ini ya, dia mengatakan karakteristik orang Tionghoa itu dipengaruhi dengan nilai karakter yang paling fundamental. Sampai-sampai mereka mengembangkan kecenderungan budaya terhadap sikap kerendahan hatian dan cenderung rendah hati untuk tidak menonjolkan diri dalam interaksi sosial. Mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian tahu dengan istilah flexing. Flexing itu tindakan menonjolkan diri secara menonjol. Atau disebut dengan orang kaya baru. Ada ya di sini, mahasiswa ada yang flexing?
memamerkan sepatu baru di Facebook, saya sepatu baru. Atau toga baru ya, baru pinjam. Atau baru lunas gitu online. Kadang nilai-nilai sebuah jati diri kita, karakter kita sering ditentukan oleh bagaimana orang menilai kita. Tapi alangkah baiknya kita tidak perlu menonjolkan diri. Biarkanlah perbuatan baik kita yang bicara. Kalau kita berbuat baik, kata Petrus, kalau kita berbuat baik, siapa yang melawan kita? Tidak ada. Kalaupun juga kita menderita karena berbuat baik, itu risiko menjadi pengikut Kristus. Jadi kita berbuat baik bukan supaya kita orang Kristen. Nah, memang natur kita adalah orang yang sangat baik. Perbedaan kita kekristenan dengan Yudaisme itu terletak pada dua hal. Orang Yahudi atau Yudaisme dalam kitab suci Perjanjian Lama dikatakan begini. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Jikalau seterumu haus, berilah dia minum. Apakah orang Kristen percaya ini? Sangat percaya. Tapi orang Yahudi tidak bisa menerima dua hal yang ada dalam kekristenan. Yang pertama, berdoa bagi musuh. Yang kedua, mengasihi musuh. Itu tidak bisa dilakukan oleh orang Yahudi. Bahkan salah satu penulis Yahudi mengatakan begini. Yesus menerapkan prinsip bagi orang Yahudi yang mereka sendiri tidak terima. Bagaimana mungkin mereka berdoa mengampuni Hitler yang telah membantai umat Yahudi? Apakah ada orang Yahudi bisa berdoa bagi Hitler dan mengampuni Hitler yang telah membantai 6 juta orang Yahudi? Dia mengatakan pengajaran Yesus tidak masuk akal. Masakan kami harus mengampuni Hitler? Masakan kami harus mengasihi Hitler dan keturunannya? Mereka tidak terima. Dan disitulah poin yang Yesus tempatkan bahwa kekristenan melebihi dari doktrin Yahudi. Yang terakhir, bagaimana upaya mewujudkan spiritualitas beriman, berilmu dan berkarakter Kristus dalam gereja dan sekolah, dalam konteks gereja dan sekolah? Saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama, kita perlu mengecek ketersediaan potensi internal. Setiap sekolah harus melihat potensi yang ada. Yang kedua, perlu memperhatikan aturan main. Jadi regulasi-regulasi yang ada itu perlu diperhatikan. Yang ketiga, kita menentukan apa saja yang menjadi prioritas supaya bisa mewujudkan karakter spiritualitas berilmu, beriman dan berkarakter. Yang keempat, kita perlu memahami dan mencatat apa saja kira-kira tantangan yang akan dihadapi. Dan itu perlu. Kalau tidak, sekolah yang menyelenggarakan proses pendidikan itu akan mengalami kendala yang cukup berat. Yang kelima, kita perlu memperhitungkan tentang hal-hal yang dapat terjadi di luar apa yang kita sudah susun. Disebut dengan tindakan antisipasi. Jadi untuk mewujudkan spiritualitas beriman, berilmu dan berkarakter Kristus, setiap sekolah maupun juga gereja harus memperhitungkan ketersediaan potensi. Kalau tidak ada pengerja, gereja tidak bisa bergerak. Sekolah kalau kekurangan dosen tidak memenuhi persyaratan regulasi. Jadi ketersediaan potensi atau sumber daya manusia itu yang pertama. Kalau tidak akan menjadi rugi. Nah, kita melihat bahwa spiritualitas beriman, berilmu dan berkarakter itu menjadi sangat penting dalam kehidupan gereja maupun sekolah. Wisudawan, wisudawati, saya yakin bahwa kalian sudah menunjukkan spiritualitas beriman. Ibu Anita, mereka beriman semua ya. Amin. Ada yang jadi penyesat di situ? Tidak ada ya. Pak Igi, mereka baik-baik semua ya. Beriman aman, tapi belum tentu berilmu ya. Ya, saya juga kalian berilmu yang dituangkan dalam tindakan-tindakan nyata. Jangan sampai nanti ribut soal agama. Kita beragama itu harus dewasa. Jangan
memperkeruh suasana. Usahakan kita menebarkan damai sejahtera. Dan yang ketiga, berkarakter Kristus itu menjadi level tertinggi dari iman dan ilmu kita. Karena itulah kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.